Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, kesempatan dan segala nikmat yang kita rasakan pada hari ini. Sekecil apapun nikmat, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du. Anak-anak Ustaz, hari ini antum ada PH ya. Tapi kita tetap harus melanjutkan materi karena banyak materi yang masih harus disampaikan dan waktu kita tinggal sedikit. Karena bulan Oktober kita sudah UPTS. Silakan disimak baik-baik materi pada hari ini. Dicatat hal-hal yang sifatnya penting sekali. Nah, biasanya muncul di ujian. Ya, barakallahu fikum. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini, yang pertama, mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis. Siswa mampu identifikasi langkah-langkah pembuatan layang-layang dengan tepat. Mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. Ya, materinya sedikit sekali untuk hari ini. Palingan hanya berapa menit saja ini. Ya, dicatat ya. Barakallahu fikum. Kita masuk ke materi yang pertama. Mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis. Siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat layang-layang dengan tepat. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya pada pekan-pekan yang lalu terkait dengan teks petunjuk. Teks petunjuk itu bertujuan untuk memberikan arahan kepada seseorang dalam melakukan suatu hal. Dan seperti gambar samping. Bagaimana membuat layang-layang? Bahannya apa? Mulai dari kertas, bambu, benang, wol, gunting, lem, dan lain sebagainya. Itu bahan. Cara membuat inilah yang disebut dengan teks petunjuk. Ya, petunjuknya bisa juga bahan itu termasuk petunjuk juga, ya. Bahan lampu buat layang-layang itu termasuk petunjuk juga. Cara membuat itu termasuk petunjuk juga. Mulai dari 1 sampai 11 cara itu. Meletakkan bambu secara menyilang. Kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Keempat, kelima, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri di halaman 97. Bisa dilihat nanti. Oh, ternyata begini caranya. Pekan kemarin kita udah latihan ya cara membuat teks petunjuk. Dan rata-rata antum sudah bisa membuat teks petunjuk. Walaupun ada sebagian yang masih belum ngerti, tidak apa-apa. Nanti diulang-ulang aja lagi di pembelajaran subtema 2. Barakallahu fikum. Coba dilihat gambarnya di halaman 97. Kan kalau dari petunjuk tadi ya bambunya bersilang dulu, kemudian diikat setiap ujung ke ujungnya, dan ditempelkan ditaruh kertas di situ, kemudian disisakan 1 cm untuk gunting, kemudian dilem kertas yang berwarna, baru kasih ekor, kemudian dikasih tali, dah jadi seperti itu. Ini kalau dalam bentuk gambar. Tadi kan dalam bentuk tulisan ya, slide nomor 3 tadi. Barakallahu fikum. Ya, materi untuk tes petunjuk itu sedikit saja karena fokusnya hanya di situ saja. Kita nggak ada latihan untuk membuat teks petunjuk pada hari ini. Termasuk yang kedua, yaitu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Silakan dibuka halaman 98. Ya, di sini banyak sekali materi-materi penting yang harus antum tandai dan harus antum catat ini. Buku tulis. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara.
minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu ada matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Jadi ini ada terus ini matahari, ya sebelum sampai hari kiamat matahari masih ada, angin, air. Kalau air itu nanti kalau Dajjal turun itu nanti bisa kering air itu. Danau Tiberias, hujan ditahan sama Dajjal, itu bahaya juga Dajjal ini, fitnah yang sangat besar ya. Semoga Allah lindungi kita dari fitnah Dajjal ini. Kemudian panas bumi, gelombang air laut. Jadi gelombang air laut itu juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Mari kita baca satu-satu. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Betul sekali. Dan yang kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Kemudian yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air dapat dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendungan tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Ya. Kemudian panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi berbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Dan yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang keenam, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, daun jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar dikarenakan dikenal sebagai Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin maupun premium. Bahkan bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi ini banyak sekali hal penting di sini ya, yang harus antum ingat, ini dicatat ya. Mungkin masuk soal nanti ini. Minimalnya di PH 3. PH subtema 3. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Tumbuhan yang dimaksud adalah minyak jarak. Ya, seperti pada cerita berikut ini pada halaman 100. Silakan disimak dengan baik-baik, dengarkan apa yang saya bacakan itu. Jika ada yang kurang, silakan dikoreksi dan diperbaiki. Oleh Ustaz itu salah bagian ini, ya tak apa-apa. Saya saling mengingatkan dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia.
Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulannya, minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasi terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat, bukan untuk sampo, apalagi untuk minum. Ya, kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatannya, minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang bijak dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil yang mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Ya, Allahu alam apa yang kurang menguntungkannya, kita tak tahu. Yang jelas ini salah satu tanaman energi alternatif yang dapat digunakan untuk menjadi biodiesel, pengganti solar ya. Seperti itu ya, silakan dibaca sendiri. Hal yang pentingnya dilihat saja. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, materinya hari ini sangat singkat sekali, Ustaz, singkat. Yang penting-penting aja. Kemudian hari ini kita juga nggak ada latihan karena antum fokus ke PH aja dulu. Untuk latihan nanti aja hari Senin. Kita masuk ke pembelajaran 2 dan ketiga. Ya, untuk hari Senin aja. Sekarang hanya materi saja singkat. Cuma banyak hal-hal penting ya di materi kali ini. Jadi antum harus simak dengan baik dan dicatat, terutama berkaitan dengan energi alternatif dan juga tentang minyak jarak. Ya, ini sama teks petunjuk tentang layang-layang ini banyak sekali yang penting. Bisa jadi nanti muncul di soal PH subtema 3 nantinya ini, ya, dicatat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.